sekarang punya kajian tentang psikologi. Kita akan bahas bagaimana cara mendeteksi kebohongan orang lain. Ini sangat berguna tentu saja, karena di Indonesia penuh dengan kebohongan. Orang-orang yang sudah terbiasa berbohong. Jadi silahkan biarkan mereka berbohong, tapi kita sudah bisa mengantisipasi karena kita sudah tahu mereka bohong atau tidak. Ini adalah tipsnya secara psikologis. Mulai ya. Baraya, pertama, kalau Baraya pengen tahu orang lain itu berbohong atau tidak, yang paling pertama harus dilihat itu adalah mata, tatapan matanya. Orang-orang yang berbohong biasanya, kalau tidak profesional ya, kalau dia pembohong yang tidak profesional, biasanya dia akan ngelihat ke sana kemari, tidak fokus pada tatapan lawan bicara. Jadi kalau ngomong tuh, yaudah, ini pokoknya ke sana ke sini, karena prinsip utama dari kebohongan itu adalah bahwa si otak benar-benar tidak menghendaki dia bohong. Si otak tidak berkehendak seseorang untuk berbohong, karena itu akan membuat dia sendiri pusing. Sama seperti saya ngomong seperti ini. Ada 3 hal yang menyebabkan. Nah, ini kan susah. Ininya 4, tapi saya ngomongnya 3 hal. Nah, itu susah. Si otak juga kesulitan untuk itu. Nah, sesulit itulah berbohong. Nggak sinkron. Antara hati dengan yang dikeluarkan nggak sinkron, antara kata-kata dengan tangan yang nggak sinkron, sesulit itulah orang berbohong. Maka, kalau orang lain berbohong, biasanya dia akan agak berat. Salah satu karakteristik seseorang berpikir dan agak berat, itu adalah kalau matanya kesana kesini ngelihatnya. Kan Baraya tahu, kalau orang mikir itu matanya pasti kesana kesini, iya kan? Nah, jadi kalau orang ngelihat matanya tidak fokus pada lawan bicara, kesana kesini, itu adalah salah satu indikasi bahwa dia bohong. Kalau orang itu tidak profesional. Tetapi kalau orang itu sudah keterlaluan profesionalnya, justru matanya menatap lebih lama daripada seharusnya. Jadi kebohongan. Begitu. Tapi kalau Baraya masih susah untuk itu, saya kasih tips yang lebih praktis. Begini Baraya. Kalau orang ditanya tentang masa lalu, dia akan berpikir di matanya, lirikan matanya, itu pasti akan ngelihat ke kiri. Kalau ngelihat masa lalu, cek aja, tanya ke teman-teman. Oi, kapan terakhir kali lo nangis? Gitu. Abaikan jawabannya, tapi lihat lirikan matanya. Matanya pasti mengarah ke kiri. Kalau orang ditanya tentang masa depan, maka biasanya dia akan melihat ke kanan. Itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau ini dikembangkan, bisa ada yang melirikan matanya ke bawah, ke samping, ke atas, gitu. Itu adalah bagaimana cara kinerja otak, apakah dia visual, kinestetik, atau auditory. Tetapi pada prinsipnya, kalau ngelihat ke kiri, itu mikir masa lalu, kalau ngelihat ke kanan, itu berpikir masa depan. Nah, orang yang berbohong, biasanya kebalik. Ditanya tentang masa lalu, dia malah ngelihatnya ke kanan. Hey, kapan lo terakhir kali nangis? Oh, karena dia ngarang kan, imajinasi terbaru itu di kanan gitu. Jadi dia ngelihatnya ke kanan, oh, gitu. Nah, jadi cara melihat kebohongan dilihat dari mata, salah satunya adalah, jangan lupakan prinsip ini. Ditanya tentang masa lalu, orang ngelihat ke kiri, ditanya tentang masa depan, orang ngelihat ke kanan. Kalau kebalik, mungkin dia bohong. Begitu. Itu dilihat dari mata. Kemudian kalau Baraya cukup detail orangnya, atau lawan bicara yang dianggap berbohong itu matanya coklat, Baraya bisa melihat kondisi pupil mata ini. Nah, kalau dia berbohong, dia tuh suka menggembung cepat. Padahal cahaya matahari tidak meredup atau tidak ada perubahan intensitas cahaya matahari atau cahaya yang ada di situ, tapi pupilnya berubah. Kalau dia membesar sedikit, maka itu indikasi bahwa dia bohong. Indikasi ya, belum tentu bukti. Tapi ini adalah salah satu caranya. Begitu. Kemudian, bagaimana cara berikutnya mengetahui orang itu berbohong atau tidak? Dia sering melakukan gerakan-gerakan pengalihan. Gerakan-gerakan pengalihan itu seperti ini bisa digunakan, ini biasa terjadi untuk orang-orang yang kinestetik. Jadi dia nggak bisa diam, jadi dia menggerakkan sesuatu. Tetapi kalau dia adalah orang yang terbiasa diam, terbiasa tidak aktif, tapi kemudian menggerakkan begitu, ada gerakan-gerakan pengalihan, maka itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa dia sedang berbohong. Apa ya yang ini tuh? Pokoknya dia nggak biasa main sesuatu, tapi dia malah mainin sesuatu di situ gitu, mainin kancing. Aku mau gitu. Nah, tapi kalau itu pun sulit untuk Baraya pahami, maka lihat gerakan tangannya. Orang yang berbohong, dia ngomong 10 menit, kemudian dalam rendang 10 menit itu dia sering ngomong gini, ya udah aku mah nah,
Lihat gerakan tangannya. Kalau tangannya banyak bergerak di sekitar wajah atau leher, atau lebih fokus di mulut, maka kemungkinan besar kemungkinannya, dia itu sedang bohong. Jadi aku tuh sebenarnya, nah, itu tangannya, itu sebenarnya adalah karena yang tadi itu, si otak itu tidak menghendaki orang berbohong, makanya kalau bisa, dia pengen nutup mulutnya sendiri, itu adalah insting dasar manusia. Nah, kalau seseorang berbohong dan di depan orang, maka dia sudah jadi pengen nutup aja si mulutnya dengan tangannya gitu. Jadi lihat posisi tangannya. Begitu. Kemudian apalagi cara melihat kebohongan orang lain? Ngomongnya itu detail. Jadi kemarin waktu lagi viral-viralnya Desa Penari itu yang cerita mistik itu, banyak orang yang percaya bahwa itu adalah kisah nyata karena ceritanya detail banget gitu. Kebalik Baraya. Kalau cerita detail itu kemungkinan besar bohong. Karena apa? Kalau Baraya mengalami sesuatu, kemudian Baraya menceritakannya. Kalau itu pengalaman asli, Baraya tidak akan langsung hafal ceritanya secara detail. Iya kan? Jadi orang yang menceritakan sesuatu secara detail, itu kemungkinannya dua. Pertama, dia sudah merancang kata-kata itu, artinya direkayasa. Kedua, dia merancang kata-kata itu untuk membuat alibi. Begitu. Jadi, kalau Baraya ditanya tentang pengalaman masa lalu, terus Baraya cerita sangat detail, tidak ada yang lupa, itu berarti kemungkinan bohong. Yang jujur itu, nggak terlalu detail, pas ditanya, gini nggak? Oh iya, nah, gitu. Atau ingetnya belakangan, gitu. Saya juga kalau lagi bikin video, udah ngerancang ini, banyak yang kelewat, banyak yang enggak. Kan kalau pengalaman pribadi, asli, tidak ada kebohongan, justru tidak detail. Kalau ada cerita yang malah sangat detail, nggak ditanyain itunya juga dia ceritain detailnya itu, maka indikasi kebohongan sudah terlihat di situ. Gampang ya? Begitu. Jadi, nggak ditanya itu, dia jawab itu, cerita itu. Padahal mah, ya, begitu. Bagaimana lihat orang lain bohong berikutnya? Lihat deru nafasnya. Hehe. Ada artis yang ngomong kayak gini, pas ditanya sama wartawan. Lihat gestur dan wajah saya dan suara saya gini. Dia ngomongnya gini. Itu dah aku mah. Nah, itu bohong. Iya, dah aku mah. Itu bohong. Dari mana kebohongannya? Pertama, dia berpikir sebelum berbicara. Kemudian dia menggunakan tarikan nafasnya untuk mengulur waktu. Berbohong itu butuh berpikir. Iya kan? Berbohong itu butuh berpikir. Maka dia, si orang itu, biasanya akan mengulur waktu berbicara dengan tarikan nafas. Nah, tarikan nafas juga berfungsi untuk mengalihkan kebohongan dengan cara apa? Kalau orang lain bohong, kalau seseorang itu bohong, maka dia akan pengen cepet-cepet untuk menyelesaikan kebohongannya. Karena itu menyiksa otak, bukan menyiksa otak ya. Karena itu nggak sesuai dengan otaknya. Si otaknya nggak pengen kayak gitu. Makanya, kalau ada orang bohong, maka dia sedang berjuang melawan otaknya sendiri. Jadi dia akan lama, mengulur waktu, pas sudah ngomong, pengen cepet-cepet selesai. Makanya nafasnya, karena ya ngomongnya kan dipurudulin gitu banyak. Nah, kayak gitu. Jadi, lihat kecepatan nafasnya. Kalau nafasnya terengah-engah gitu, ngos-ngosan, karena ngomongnya terlalu panjang, terus nah kayak gitu, itu kemungkinan orang itu bohong. Atau dalam ceritanya dia mengandung kebohongan. Begitu. Nah, terus lihat juga nada suaranya. Orang yang berbohong cenderung punya nada suara yang lebih rendah daripada kalau dia ngomong biasa-biasa aja. Jadi, biasanya ngomong seperti ini, sekarang jadi biasanya ngomong seperti ini. Jadi lebih lambat, bukan lebih lambat, lebih rendah suaranya. Karena dia nggak pede. Begitu. Kemudian, apa lagi yang menunjukkan seseorang itu berbohong? Nah, ini penting dan bisa dicoba. Tanyain. Sekali lagi, prinsip dari kebohongan itu adalah bahwa itu memberontak pada otaknya sendiri. Jadi si otaknya sebenarnya tidak pengen. Jadi, kalau mau mendeteksi seseorang itu bohong atau tidak, tanyakan lagi dengan penuh tekanan. Jadi misal gini, kamu selingkuh enggak? Enggak.
Bener, swear. Selingkuh nggak? Nah, dengan tekanan yang seperti itu, maka Baraya akan melihat mimik mukanya berubah. Apakah dia bohong atau enggak? Itu tinggal pakai naluri Baraya aja, itu pasti langsung ketahuan gitu. Jadi, kasih pertanyaan atau kasih pertanyaan lain yang membuat yang lebih detail gitu. Nah, kan tadi yang soal detail-detailan itu, tantang lagi buat pertanyaan yang lebih detail. Misal, aku kemarin ke rumah temen jam berapa? Oh, nah itu pasti mikir lama dia. Jadi, orang yang berbohong itu, kan dia pasti sudah merencanakan, sudah membuat set kebohongannya. Tapi kalau dia ditanya tentang sesuatu yang tidak bisa diantisipasi, maka dia pasti akan mikir lama. Nah, mikir lama yang tadi saya sebutkan, mikir lama itu adalah salah satu indikasi bahwa dia itu bohong. Sebab kalau nggak bohong, dia mikirnya nggak akan terlalu lama, orang dia sudah ngalamin. Gitu. Iya kan? Gitu. Jadi, itu sebenarnya simpel saja bagaimana cara mengetahui kebohongan orang. Dan yang pasti, ini keberapa ya? Tips keberapa ya? Ketujuh gitu. Ini yang pasti. Gunakan naluri Baraya. Karena setiap orang pada dasarnya bisa mengetahui maksud dan tujuan orang lain tanpa ucapan verbal. Jadi dalam ilmu komunikasi, ucapan verbal itu gak sampai 50% dari bagian komunikasi. Jadi komunikasi itu ada yang pakai gestur, ada yang apa gitu, dan verbal itu hanya satu bagian saja. Jadi, kalaupun Baraya tanpa kata-kata, kita bisa saling paham dengan orang lain. Oi, tahu nggak si itu kemarin ini? Tahu. Nah, kata-kata tahu itu walaupun ngomongnya tahu, tapi artinya tidak tahu. Dan semua orang tahu bahwa dia ngomong artinya adalah tidak tahu walaupun ngomongnya tahu. Gitu kan? Nah, artinya silakan Baraya gunakan naluri karena Baraya sendiri sebenarnya sudah tahu bagaimana cara mendeteksi kebohongan orang lain, tetapi mungkin belum terlatih. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.